Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Oracle Channel, tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Sahabat, di video kali ini kita akan mencoba bagaimana menghitung statistik deskriptif, yaitu diantaranya adalah rata-rata hitung, kemudian standar deviasi, lalu ada varian, kemudian jumlah, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitung menggunakan program SPSS? Kita akan coba menganalisisnya menggunakan program SPSS. Di kesempatan kali ini saya menggunakan program SPSS, yaitu versi 26 for Windows ya. Kemudian bagaimana kita menginput data? Pertama, jika ada data seperti ini, misalnya ada 18 data, kemudian dari nilai tesnya ada berapa rata-rata dari data ini, rata-rata hitung dari data ini, nilai tinggi berapa, nilai terendah berapa, kemudian standar deviasinya berapa, dan variannya berapa, atau beberapa nilai-nilai lain bisa kita analisis menggunakan SPSS. Caranya adalah buka SPSS-nya, kemudian lihat di bagian kiri bawah ada data view dan variable view. Kita buat dulu variabelnya. Kita klik variable view, kemudian di kolom name dan baris 1 kita tulis saja apa nama variabelnya, misalnya adalah variabel X. Kemudian di type-nya kita biar saja numerik otomatis. Untuk width-nya ini adalah ukuran lebarnya 8. Nah, desimal di sini secara default ada 2. Jadi karena data kita adalah bilangan bulat dan tidak berkoma, maka kita buat saja di sini desimalnya adalah 0 ya. Labelnya tadi kita tulis nilai tes, misalnya begitu ya. Kita buat labelnya nilai tes atau nilai aja, nilai. Value biarkan 0, kemudian missing none. Kolom juga kita buatkan 8, kolomnya itu adalah tinggi ya. Kemudian like-nya saya buat center, dan measure-nya karena nilai hasil belajar maka dia adalah scale. Scale ini ada terdiri dari 2 jenisnya, yaitu interval dan ratio. Hasil belajar merupakan nilai interval. Setelah kita susun, kita buat variabelnya seperti ini, maka kita inputkan datanya dengan mengklik data view. Akan terbentuk sebuah variabel X tadi. Kemudian kita copy paste saja data dari Excel ini, kita blok, kemudian di kanan kita copy saja. Setelah itu kita buka variabelnya, lalu di copy paste, pastekan saja. Nah, sebelum kita analisis, kita simpan terlebih dahulu file kita. Misalnya di sini adalah saya buat statistik deskriptif, lalu saya simpan di misalnya di sini, kemudian saya klik save. Setelah itu baru kita, karena tujuan kita adalah menganalisis statistik deskriptif dari data ini, maka langsung saja klik di menu bar analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, selanjutnya pilih explore, atau deskriptif juga nggak apa-apa ya, kita pilih explore terlebih dahulu. Nah, sini ada variabel X, kita masukkan saja ke dependent list, kemudian yang factor list dan seterusnya kita kosongkan saja. Untuk displaynya ini akan tertampilkan statistik dan sekaligus diagramnya ya. Kalau
kalian ingin menampilkan statistiknya saja, silakan cek statistik, atau kalau diagramnya saja ya float. Nah, untuk kali ini dua-duanya akan kita munculkan. Selanjutnya klik di bagian tab statistik. Disinilah yang sebenarnya otomatis menggunakan deskripsi ini kita checklist ya. Sementara untuk confidence interval, tingkat kepercayaannya itu adalah 90%, artinya di sini menggunakan tingkat signifikansi atau taraf nyatanya adalah 5%. Ini untuk cek saja, kemudian continue. Selanjutnya di bagian plot ini adalah bagian-bagian yang kita gunakan untuk data-data yang kita inginkan, misalnya uji normalitas sekaligus. Tapi tujuan pertama kita tadi adalah untuk deskriptif ya, maka langkah kita adalah analyze deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif. Ini masukkan saja X-nya ke variabel ini, lalu klik option. Nah, di sini ada rata-rata hitung, kemudian jumlah data, checklist saja mana yang kita butuhkan, lalu standar deviasi, kemudian variannya dan jangkauan atau rank. Jadi data terendah sampai dengan data tertinggi itu berapa jangkauannya, nilai minimum, kemudian nilai maksimum, lalu standar estimate of mean. Kalau kita ingin mencari tinggal klik aja. Lalu untuk kemiringan dan keruncingan kita checklist saja. Ini kita biarkan saja, kemudian klik OK, continue ya, lalu klik OK. Maka beberapa saat dia akan teranalisis seperti ini hasilnya. Nah, membaca output ini adalah hal yang sangat penting. Kalau prosesnya menganalisis menggunakan SPSS itu mudah, tapi menjadi tugas kita untuk memahami dari output ini. Nah, dari data deskripsi statistik ini yang kita cari tadi bisa dijelaskan bahwa data yang kita olah itu adalah 18, kemudian rank atau jangkauannya adalah 35. 35 ini kita peroleh dari 95 kurang 60, yaitu data maksimum dikurang data minimumnya. Lalu jumlah datanya 1380, kemudian untuk rata-rata hitungnya atau mainnya adalah 76,67. Kita bisa mengecek manual menggunakan Excel. Misalnya di sini kalau kita melihat jumlahnya atau rata-rata hitung, kita bisa saja langsung ke auto sum ya. Kalau kita jumlahnya ya, kalau kita buat satu desimal, jumlahnya tadi adalah 1380. Kita coba akan mencari rata-rata ini. Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data dibagi 18. Kita coba di bagian ini ya, untuk rata-ratanya. Coba rata-ratanya kita blok aja dulu, atau kita langsung sini aja, kita buat rata-ratanya di sini. Kita hapus, kita lihat rata-ratanya ya, average-nya berapa, kita enter saja. Nah, 77. Kalau kita buat 2 desimal, maka hasilnya adalah 76,67, akan sama persis dengan hitungan SPSS. Demikian itu juga untuk standar deviasi, bisa kita cari dengan manual, varian, kemudian sweetness dan kurtosis. Nah, langkah berikutnya bisa kita ekspor data ini, bisa kalian ekspor menjadi Word misalnya kalian bisa membuat di Word tab-nya, lalu dalam bentuk full PDF dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya nyaman copy image saja, copy paste, kemudian copy image, lalu saya letakkan di sebelah data Excel saya. Nah, ini silakan sudah jadi ya, kita kasih filternya dulu supaya. Oke, demikian saja sahabat sekalian, bagaimana cara mencari statistik deskriptif menggunakan program SPSS. Mudah-mudahan ini membantu untuk pertanyaan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.